Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Kita akan merenungkan bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam amanat perpisahannya. Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka karena mereka mendapatkan perutusan untuk mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita merenungkan karya Roh Kudus di dunia ini, apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu membangun gereja, mengembangkannya, serta menumbuhkan iman. Dan ketika umat beriman, banyak yang mengenal Kristus, ketika itu juga kasih terpancarkan di dunia ini. Namun tugas dari seorang murid, yaitu mewartakan kabar gembira, itu tidak mudah. Karena apa? Karena banyak tantangan, di mana kita akan dibenci banyak orang, karena pengajaran Kristus, ajaran yang Yesus tawarkan kepada dunia, adalah ajaran tentang kebaikan, yaitu kasih. Namun terkadang karena dunia tidak mengerti tentang kasih itu, maka banyak hal-hal yang negatif atau yang buruk itu menentang apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bahkan pengikutnya, yaitu kita, tentunya ditolak oleh banyak orang. Roh Kudus akan terus membimbing, memberikan jalan, dan juga memberikan terang kepada kita semua para pengikutnya untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengingat bagaimana pengalaman Saulus, yaitu Paulus sebelum bertobat. Ia mengejar-ngejar umat Kristen atau kita, yaitu pengikut Kristus, di mana ia membunuh pengikut Kristus. Namun karena kasih Tuhan, ia berubah, ia menjadi pengikut Kristus sendiri, dan ia menjadi pewarta kabar gembira serta memberitakan rahmat Tuhan kepada banyak orang. Terlebih dalam bacaan pertama dikatakan bahwa ia memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada para perempuan. Terutama ada satu perempuan, yaitu Lydia. Ia adalah seorang penjual kain ungu. Namun karena keterbukaan hatinya, ia percaya kepada Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Paulus untuk menginap di rumahnya apabila dibutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, inilah ketika kita membuka hati, kita membuka rahmat Tuhan itu untuk hadir di dalam kehidupan kita, maka kebaikan itu akan terpancar, dan kita merasakan bahwa apa yang Yesus ajarkan itu akan berguna ketika kita menyalurkan kepada orang lain, dan orang lain pasti menerima dengan gembira karena kebaikan kita bersumber dari kebaikan Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa tantangan umat beriman ini sungguh luar biasa. Semakin lama iman kita semakin diuji. Banyak keadaan konflik atau peperangan di dunia ini, dan juga umat Katolik yang terdesak dan kebebasannya pun tidak dapat diekspresikan karena adanya perbedaan, adanya juga pertentangan dari sekelompok orang ataupun juga yang membenci Yesus dan pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita berdoa bagi umat di sekitar kita yang mungkin mereka tidak dengan bebas untuk melakukan doa, untuk melakukan entah kegiatan rohani ataupun misa.
Kita harus berdoa bagi mereka yang masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan, mengekspresikan pola rohani hidup mereka. Dan juga kita perlu untuk memohonkan rahmat kepada mereka yang masih dikejar-kejar atau bahkan mengalami konflik di negara-negara yang mungkin sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ini ada sharing dari teman di mana ia di negaranya itu mengalami suatu tekanan. Bahkan ketika mengekspresikan untuk berdoa, ia harus mempunyai kewaspadaan terhadap mungkin segala orang yang akan mengusir mereka dari kegiatan berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu sebagai umat beriman dalam kesatuannya di dunia ini, kita mempunyai harapan bahwa karya Roh Kudus itu semakin menggembirakan dan juga semakin meneguhkan umat beriman walaupun ada tantangan. Karena dengan demikian kita semakin dikuatkan, karena untuk mewartakan memang itu membutuhkan suatu perjuangan yang sungguh luar biasa, sehingga kita nantinya dapat menemukan kehadiran Kristus yang kita wartakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga kita semua semakin diteguhkan dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita semakin menemukan Kristus di dalam kehidupan kita, dan bersama Dia kita membangun, yaitu kebaikan cinta kasih Allah kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.